Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita masuki segmen Market Buzz. Kita akan update terlebih dahulu sentimen pasar pagi hari ini. Di antaranya adalah Wall Street Index utama Bursa Amerika Serikat yang tenggelam di zona merah akhir pekan. Khawatir dengan tingkat kesehatan perbankan di Amerika Serikat. Kemudian ada data ataupun mungkin sentimen pasar hari ini mengenai asing yang melakukan net buy di tengah tekanan IHSG di pasar reguler di hari Jumat. Kemudian ada 4 bank big caps yang akan menggelar RUPS pekan ini. Dan agenda emiten berikutnya pemirsa diantaranya adalah Bank BRI yang akan mengadakan RUPS. Dan pergerakan dari IHSG di penutupan perdagangan ataupun mungkin secara full day begitu di perdagangan kemarin ataupun di hari Jumat pemirsa. IHSG betah di teritori pelemahan hingga perdagangan hari Jumat turun 35 poin atau 0,51% ke posisi 6.765. Seluruh sektor saham berada di zona merah. Sektor transportasi di posisi terlemah yang turun sebesar 1,47%. Dan kita akan lihat bersama bagaimana pergerakan dari Bursa Asia. Pembukaan Bursa Asia di pagi hari ini, Nikkei dibuka melemah 1,52% di level 27.716. Kemudian STI Singapura dibuka melemah 0,22% di level 3.170. Kospi Korea dibuka melemah 0,72% di level 2.377. Dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 3,04%. Ya, jadwal RUPS di pekan ini pemirsa, hari ini ada BBRI 13 Maret 2023, kemudian di hari Selasa tanggal 14 Maret akan ada Bank Mandiri yang juga akan melakukan RUPS, dan di hari Rabu ada jadwal BBNI yang akan melakukan RUPS di tanggal 15 Maret dan hari Kamis 16 Maret 2023 BBCA akan melakukan RUPS. Kira-kira sejauh mana ini kemudian dapat diantisipasi oleh pelaku pasar begitu ya. Kita kemudian akan bahas bersama narasumber kali ini. Dan pemirsa sudah tersambung melalui video conference ada Mas Praska Putrantio, beliau adalah CEO dari Advisor.id. Selamat pagi Mas Praska. Ya, selamat pagi Mas Vicky. Baik, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz, Mas Praska. Sebelum kita kemudian membahas mengenai satu sentimen yang nampaknya menjadi fokus dari investor dalam negeri, kita ke isu yang nampaknya beberapa hari ini menjadi concern dari investor domestik maupun investor global terkait dengan penutupan Silicon Valley yang merupakan kegagalan bank terbesar di Amerika Serikat sejak krisis keuangan global lebih dari satu dekade lalu. Dan sejauh mana ini nampaknya akan memberikan implikasi terhadap ekonomi Amerika Serikat sendiri, mengingat pemerintah Amerika belum kemudian memutuskan akan melakukan bailout terhadap SVB. Tapi sejauh mana Anda melihat ini akan menjadi sebuah concern dan juga implikasinya terhadap ekonomi Amerika Serikat dan ekonomi global seperti apa, Mas Praska? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat memang masalah krisis banknya di SVB ini ya, jadi kolaps tersebut memang dipicu oleh katakan kalau saya simpulkan ini kerugian yang dialami oleh startup yang didanai seperti itu. Jadi memang sebelum kabar ini ya SVB Financial Group yang mengalami kolaps ini, saya rasa ini sudah di trennya sudah terantisipasi atau bahkan sudah bisa diperkirakan oleh berita-berita anjloknya sejumlah bank-bank atau lembaga keuangan yang mendanai startup seperti kita bicara saat itu SoftBank yang juga mengalami kerugian cukup besar ya kan, besar sejarah. Kemudian juga ada saat ini muncul lagi SVB juga mengalami kolaps karena memang ini dominan oleh pendanaan pada perusahaan startup. Nah, mengingat kondisi ini juga tampaknya memang apakah dampak dari resesi ini atau perlambatan ekonomi sudah mulai kelihatan dan dengan suku bunga, menurut saya sih kaitannya dengan anjloknya dari SVB tersebut masih tidak terlalu berkorelasi cukup positif. Kenapa? Karena kalau kita lihat sini data tenaga kerja, data makroekonomi dan mikroekonomi di Amerika Serikat masih menunjukkan hal-hal yang positif ya kalau saya nilai ya. Contoh misalnya
kalau kita di sini angka tenaga kerja ya NFP di sini secara rilis itu angkanya masih dikatakan di atas di atas ekspektasi ya, di atas forecast 311.000 per minggu lalu ya kan, dan juga meskipun secara angka pengangguran juga naik ke 3,6%, samping itu juga laju angka inflasi ya kan juga masih tetap di atas ekspektasi. Bahkan dari sini pun juga Bank Sentral Amerika Serikat masih akan tetap bersikeras untuk menaikkan suku bunga acuan, dan meskipun the Fed rate diperkirakan kenaikannya berkisar antara 25 basis point sampai 50 basis point di Maret ini, seperti itu. Jadi menurut saya impact-nya ke ekonomi Amerika Serikat di sektor real ya, bahkan di indeks manufacture di US pun juga kalau saya amati di sini tampaknya masih cukup positif ya. Bahkan kalau saya lihat data terakhir rekapnya ini indeks manufacture PMI membaik ya ke 7,3 meskipun di bawah 50, tapi tetap membaik dibandingkan periode sebelumnya di bulan Februari itu. Dan sektor jasa juga melonjak cukup tinggi ya, naik ke 50,6 di atas 50. Artinya dampak negatifnya belum terasa cukup signifikan, dan memang mungkin dikarenakan kalau saya katakan sisi customer base-nya, kemudian sisi growth prospek dari perbankan tersebut ya, drivernya sumber source pertumbuhan itu agak berbeda dengan bank konvensional, dan juga yang kebanyakan dari sisi ekonomi yang negara itu andalkan, seperti itu. Oke, artinya lebih banyak data-data positif mengenai ekonomi Amerika Serikat yang nampaknya lebih berdampak terhadap pergerakan ataupun mungkin optimisme ekonomi Amerika Serikat dibandingkan dengan isu Silicon Valley Bank ini ya, menurut Anda Mas Praska. Tapi kemudian satu hal yang kemudian menarik, SVB adalah bank besar untuk perusahaan yang didukung Ventura yang sudah berada di bawah tekanan karena suku bunga yang lebih tinggi dan juga perlambatan dari penawaran initial public offering yang mempersulit SVB sendiri untuk mengumpulkan uang tambahan. Yang jadi concern saya adalah betapa kasus SVB ini adalah sebuah dampak dari kenaikan suku bunga acuan yang sedang ada di tren yang tinggi. Sejauh mana ini nantinya akan menjadi pertimbangan untuk The Fed sendiri, bahwa memang ada sebuah bukti nyata bahwa ketika kemudian suku bunga acuan dinaikkan secara agresif akan menimbulkan dampak-dampak yang disruptif lah ya, Pak Praska. Analisis dari Anda seperti apa? Baik, ya. Jadi terkait dengan kenaikan suku bunga dari Bank Sentral Amerika tentu memang berimplikasi pada tingginya suku bunga pendanaan ya, terutama baik suku bunga dari suku bunga pinjaman bank maupun di penerbitan surat utang, seperti itu. Namun memang hal ini juga dipicu karena bisa dikatakan target pembiayaan ya, atau perusahaan menjadi sumber pendanaan itu bisa dikatakan memang tidak juga memberikan imbal hasil yang positif ya kepada bank tersebut, sehingga bank tersebut membutuhkan lebih banyak lagi pendanaan untuk bisa lebih sustain. Menurut pandangan saya seperti itu. Ini yang membuat akhirnya di tengah suku bunga yang semakin tinggi, makin mahal biaya dana, membuat pendanaan dari penerbitan surat utang itu menjadi cukup besar, dan akhirnya terhambat. Ini yang membuat akhirnya ya bisa dikatakan kondisi saat itu jadi bisa dikatakan mengalami kolaps, seperti itu. Ya, kasus ini nggak bakalan membuat The Fed slow down sedikit? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena dari Bank Sentral Amerika Serikat tetap melihatnya pada laju inflasi yang masih terlalu tinggi ini, dan jangka panjang justru membahayakan ekonomi Amerika Serikat secara keseluruhan. Nah, sehingga memang target utama adalah mengerem inflasi sekencang mungkin, apalagi kalau kita lihat data tenaga kerja masih positif, dan nanti kita lihat angka inflasi per Februari nanti ya, apakah memang masih tinggi atau sudah kembali melandai, seperti itu. Ya, ini adalah kemudian konsekuensi dari sebuah fokus yang sedang dilakukan oleh The Fed ataupun mungkin pemerintah Amerika Serikat sendiri begitu ya, untuk terus menjaga stabilitas dari ekonominya. Oke, saya masih berbincang bersama Mas Praska. Kita ke pembahasan yang nampaknya ini juga tetap menjadi concern ataupun mungkin bahasan yang cukup menarik dari investor dalam negeri terkait dengan RUPS yang akan digelar oleh bank-bank besar lah ya, ataupun bank big caps pekan ini. Hari ini akan ada BBRI. Kita ke BBRI terlebih dahulu. Apa yang bisa diantisipasi dari RUPS BBRI ini, Pak Praska? Ya, baik. Kalau saya lihat memang di sini tampaknya investor masih mencermati ini ya, kepada langkah strategis dari BBRI sendiri untuk bisa
bertahan di tengah era suku bunga tinggi, kebijakan moneter ketat, dan juga tetap melanjutkan pertumbuhan dibanding periode sama tahun lalu. Di mana kalau kita lihat di sini BBRI sendiri kan performa keuangannya sepanjang 2022 kemarin juga masih positif ya, misalkan pertumbuhan pendapatan ya sekitar 7%, bahkan laba operasional dan laba bersih juga tumbuh cukup signifikan seperti itu. Dan apalagi juga investor tampaknya juga masih menanti besaran dividen final yang biasanya yang akan dipegang oleh BBRI sendiri, yang memang bisa menjadi katalis positif buat saham-saham big cap seperti itu. Oke. Spesifik mengenai BBRI, apa yang bisa dilakukan secara saham? Apakah momen RPS ini bisa masuk mengingat kemudian harga terakhir dinilai menarik atau seperti apa, Mas Praska? Ya, baik. Kalau kita lihat sebenarnya di sini ya, untuk BBRI sendiri di tengah tren harga saham yang belum mengalami penurunan cukup signifikan, bahkan sudah mengalami teknik riba dari support di sekitar level 4.675-an ya. Nah, ini kalau saya lihat investor sebaiknya mungkin masih sarankan lebih buy on weakness ya, karena pola harga saham tampaknya masih rawan koreksi, dan bisa dikatakan buy on weakness dengan support level di level 4.700-an sampai 4.800-an seperti itu. Oke, rawan koreksi dan juga harganya sudah kemahalan, kurang lebih seperti itu ya, Mas Praska. Oke, terkait dengan historical dari BBRI sendiri secara kinerja lah ya, sejauh mana BBRI sendiri ketika kemudian sudah terkoreksi dan akhirnya investor siap untuk melakukan buy on weakness terhadap BBRI. Secara target price sampai dengan akhir tahun 2023, targetnya di berapa, Mas Praska? Ya, untuk BBRI sendiri, kalau saya lihat dari sini sebenarnya target untuk hingga akhir 2023, saya memperkirakan paling tidak untuk jangka menengah itu berasal di level 4.800-an ya, sampai di 5.000 seperti itu, dengan tren kita bicara secara pertumbuhan ini sesuai dengan ekspektasi. Oke, baik. 4.800-an hingga 5.000 di jangka menengah untuk BBRI. Tapi kemudian kalau kita lihat dari tren harganya sendiri secara 6 bulanan, 3 bulanan, 1 bulanan, dan juga mingguan, bahkan ini terus mencatatkan pergerakan positifnya begitu ya, terus menguat. Baik, dari BBRI kita akan menuju ke Bank Big Caps berikutnya akan melakukan RPS di pekan ini, yaitu adalah BMRI besok di 14 Maret 2023. Apa yang bisa dianalisis dari BMRI dan sejauh mana momentum RPS ini juga bisa dimanfaatkan, Mas Praska? Ya, untuk BMRI sendiri pun juga kalau kita di sini secara tren harga saham ya, sama sebenarnya secara sentimen. Erupsi ini biasanya yang diantisipasi adalah mengenai rencana bisnis bank untuk tahun 2023 ya, dan juga kalau kita lihat dividen final yang akan dibagikan seperti itu. Dan cara tren harga saham juga tampaknya sejalan seperti BBRI sudah mengalami akselerasi kurang lebih dalam 2 pekan terakhir ya, bahkan mendekati puncak tertinggi kurang lebih dalam sebulan terakhir di level 10.500 seperti itu. Jadi kalau menurut saya Bank Mandiri ini lebih juga sama buy on weakness dengan kisaran untuk supportnya berada di level 10.200 sampai sekitar maksimum di level 10.350 untuk area akumulasi, karena kalau saya lihat sini trennya sudah relatif mahal secara teknikal seperti itu. Baik, ada di level 10.375 gitu ya, ditunggu kemudian untuk ada koreksi terlebih dahulu untuk Bank Mandiri. Proyeksinya secara fundamental sama seperti BBRI, ini kemudian menarik untuk jangka menengah atau jangka panjang, Mas Praska, dan target price-nya untuk Bank Mandiri seperti apa? Ya, untuk Bank Mandiri sendiri, kalau saya lihat sini secara tren harga ya, saya perkirakan untuk target secara fundamental ada di range untuk target di level di 11 ribuan ya seperti itu. Dan kalau kita lihat angka tersebut memang bisa dikatakan masih optimis ya, bisa terjadi di tahun ini, paling tidak di semester 2, mengingat secara laju pertumbuhan meskipun ekonomi mengalami tantangan kenaikan suku bunga, namun tampaknya penyaluran kredit bank-bank besar yang masih bisa tetap tumbuh seperti itu. Baik, Bank Mandiri di 11.000 itu akan tercapai hingga akhir tahun atau di kapan, Mas Praska, menurut Anda? Ya, kita perkirakan di semester 2. Semester 2, baik. Performa bank-bank besar sini, apalagi kalau kita lihat suku bunga diperkirakan akan relatif stabil di semester 2, ini yang membuat akselerasi ekonomi akan kembali terjadi seperti itu.
Baik, nampaknya momentum pekan ini untuk Bank Mandiri melakukan RPS sudah kemudian dimanfaatkan oleh investor. Ini terlihat dari penguatan dari harga saham Bank Mandiri sendiri selama sepekan ke belakang. Ini sudah menguat 2,47% begitu ya. Oke, berikutnya dari Bank Mandiri kita akan menuju ke Bank BNI yang akan melakukan RPS di bulan Maret juga, tapi kemudian di tanggal 15 bulan ini. Seperti apa analisisnya untuk BBNI, Pak Praska? Ya, untuk BBNI sendiri juga serupa ya. Kalau saya amati juga memang performa sepanjang 2022 juga 2022 juga cukup bagus ya. Pertumbuhan mencatat pertumbuhan pendapatan maupun laba, dan kalau kita lihat di sini juga secara tren harga BBNI ya di sini masih relatif cukup menarik karena penguatan baru terjadi kurang lebih 2 hari terakhir dengan mengalami rebound dan terjadi gap. Hanya saja mungkin investor perlu waspada untuk buy on weakness karena terjadi gap bawah ya dengan target di level 8.900-an, jadi ada baiknya dari buy level 8.900 sampai dengan maksimal di level 9.100 seperti itu untuk akumulasi. Sementara untuk potensial upside masih punya resisten target di level 9.500 untuk BBNI. Baik, areanya untuk akumulasi beli untuk BBNI sendiri di 9.100 maksimal, tapi level terakhir di 9.025. Artinya ini bisa masuk sekarang ya, Mas Praska ya, kalau ingin akumulatif buy. Ya, betul. Baik, oke. Kita ke saham berikutnya yang kemudian ataupun emiten berikutnya akan menggelar RUPS, yaitu adalah BBCA di 16 Maret 2023. Analisisnya seberapa menarik untuk BBCA sendiri, apa yang perlu diantisipasi terkait RUPS yang akan dilakukan, Pak Praska? Ya, untuk BCA ini sama seperti BBNI ya, menurut saya secara teknikal masih relatif menarik ya. Jadi masih baru naik dari level support, dan juga cara indikator RSI pun juga baru bergerak naik dari level zona jenuh jual. Dan untuk BBCA sendiri menurut saya di sini di samping tadi ya mengantisipasi untuk besaran disediakan dividen final juga akan diberikan, dan juga rencana ke depan seperti apa. Dan kalau kita sih tren harga BBCA juga punya potensi upside ya ke target level 8.900-an ya untuk BBCA untuk jangka pendek. Jadi menurut saya investor bisa mengakumulasi di range 8.300 sampai di level 8.500. Oke, dibandingkan dengan harga BBCA di bulan lalu, ini sudah mengalami pelemahan 4,79% begitu ya. Oke, kalau diminta untuk memilih dari 4 emiten perbankan big caps ini yang akan melakukan RUPS di pekan ini, Mas Praska, mana yang menurut Anda paling menarik untuk dicermati? Ya, saya pernah melihat lebih ke BBCA dan BBNI ya, karena secara keseluruhan memang sektor perbankan secara makro tetap bagus ya, masih bagus di tahun ini meskipun di era kenaikan suku bunga. Hanya saja akselerasi pertumbuhan kinerjanya bisa dikatakan sedikit terhambat ya, tidak sekencang tahun-tahun sebelumnya di era suku bunga rendah. Namun secara tren yang menarik secara harga saham yang masih punya potensi upside relatif besar itu lebih ke BBCA dan BBNI. Baik, yang paling direkomendasikan BBCA dan juga BBNI dengan rekomendasi buy non weakness hingga akumulatif buy begitu ya. Baik, kita akan kembali dengan saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Mas Praska Putrantio dari advisor.id.